Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Naga suci kegelapan dan dewa kematian Dolo Ye Shisui sudah lama mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu di antara mereka dapat didiskusikan atau diselesaikan, tetapi mereka tidak akan pernah berpartisipasi langsung dalam menyerang Akademi Shrek. Su Tianran tidak memiliki kedua limit Dolo dalam perangnya melawan Akademi Shrek. Sampai sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran terbuka melawan Akademi Shrek. Juicy secara pribadi kembali ke Kota Cahaya dan mereka melalui serangkaian konferensi militer setelah pembicaraan mendalam dengan Su Tianran. Mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menstabilkan situasi saat ini dan bahwa mereka harus menyatukan sebanyak mungkin wilayah yang telah mereka taklukkan di Kekaisaran Tianhun. Komandan yang dikagumi dan dihormati oleh Wu Yuhao sebenarnya adalah Juicy. Reputasinya di Kekaisaran Ryu tumbuh secara tajam sepanjang perang ini. Situasi Kekaisaran Ryu saat ini tidak sebagus pada awalnya karena Dewa Kematian Dolo tidak mampu mempertahankan pegunungan Mingdo. Meski itu tidak ada hubungannya dengan strategi perang dan taktik Juicy, Kekaisaran Ryu telah menaklukkan 2/3 wilayah Tianhun dengan biaya dan kerugian minimal dengan mengikuti rencana perang Juicy. Dia telah mendapatkan banyak pujian atas kemenangan, ekspansi, dan wilayah penaklukan Kekaisaran Ryu. Ini terutama benar bahwa karena dia berpura-pura menyerang Kekaisaran Starlord dan target sebenarnya adalah Kekaisaran Tianhun, dan dia memastikan bahwa informasi dan pengawasan Kekaisaran Starlord dikunci. Dia telah mencapai prestasi besar. Juicy telah dipuji sebagai jenius militer Kekaisaran Ryu. Setelah perang ini, Juicy semakin memiliki otoritas dan pengaruh selain Legiun Kekaisaran Starlord. Juicy semakin memiliki otoritas dan pengaruh selain Legiun Kekaisaran Ryu. 4 Legiun Instruksi Jiwa peringkat binatang buas lainnya berada di bawah kendalinya. Dia adalah panglima pasukan besar yang menyerang timur. Su Tianran paling mempercayai Juicy dan itulah alasan dia sangat yakin meskipun dia memegang semua otoritas itu. Kali ini dia diam-diam memimpin pasukan 20.000 ke wilayah timur laut Kekaisaran Tianhun untuk menyelidiki beberapa sumber daya mineral di utara. Kekaisaran Ryu telah mengumpulkan cadangan selama beberapa tahun dan cukup siap. Namun Wu Yuhao telah mengguncang mereka setelah ledakan besar yang dipicunya di dalam Kota Cahaya. Uang dan sumber daya terus dikeluarkan setelah perang dimulai dan itu terutama berlaku untuk logam langka mereka. Mereka mulai menipis, oleh karena itu Kekaisaran Ryu telah berusaha untuk memperkuat pencarian mereka untuk tambang dan mineral, terutama di dalam Kekaisaran Tianhun. Mereka pasti akan menggali dan menambang apapun yang mereka temukan secepat mungkin. Juicy telah menerima laporan yang dapat diandalkan dari orang-orangnya di Kekaisaran Tianhun yang mengatakan bahwa ada tambang besar di wilayah utara Tianhun. Di daerah yang berbatasan dengan utara ekstrim, ada lebih dari 10 fenal logam langka yang bisa mereka gali di sana. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan laporan itu dikonfirmasi. Tambang ini sangat dekat dengan perbatasan utara Kekaisaran Doling, diposisikan antara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling. Sebelum Kekaisaran Ryu memulai perang ini, Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling baru saja menemukan beberapa tambang ini. Mereka tidak punya waktu untuk menggali sebelum perang dimulai. Oleh karena itu, Kekaisaran Ryu kemungkinan akan berbenturan dengan Kekaisaran Doling jika mereka ingin menambang sumber daya ini. Kekaisaran Ryu memiliki alat jiwa yang tangguh untuk mendeteksi logam langka. Juicy telah menginstruksikan para ahli untuk melakukan penyelidikan serius di daerah itu sebelum datang ke sini dan para ahli telah mengatakan kepadanya bahwa tambang ini
memiliki volume logam langka yang sangat besar. Jika mereka dapat mengekstraknya, mereka akan memiliki cukup untuk mendukung perang. Juicy telah melaporkan hal itu kepada Su Tianran. Begitu dia berhasil mengkonfirmasi laporan itu. Karena ini sangat penting, Su Tianran secara pribadi memerintahkan Juicy bersama Legiun Instruktur Jiwa Phoenix untuk bergerak. Selain pasukan 20.000 ini, akan ada tim besar penambangan yang akan tiba nanti, namun mereka akan menambang di utara ekstrim. Namun 60% kerugian alat jiwa, Juicy tidak bisa memahami apa jenis master roh yang bisa mencapai prestasi ini. Jika orang itu adalah seorang instruktur jiwa, bahkan Kekaisaran Ryu tidak memiliki hasil dalam menggunakan alat jiwa untuk seni penyembunyian. Juicy tidak percaya bahwa 3 Kekaisaran nasib Nadolo bisa melampaui Kekaisaran Ryu dalam hal ini. Jika seorang Mas Roh Tunggal melakukan semuanya sendiri, maka bukankah kemampuannya terlalu kuat? Dia bisa menyembunyikan diri dan dia bisa melepaskan keterampilan jiwa tipe S di area yang luas. Dia belum pernah mendengar Feng Hao Doulo yang bisa mencapai semua itu. Teruskan pesanku. Semua orang di Legiun Instruktur Jiwa Phoenix akan bergerak sekaligus. Semua orang akan memegang detektor osilasi untuk mencari dalam jarak 30 km dari kamp tentara. Namun, jangan mempengaruhi kota naga, sehingga kita tidak mempengaruhi rencana untuk menyatukan kota melalui teknologi kita. Baiklah, instruktur jiwa bawahannya langsung mengakui dan pergi dengan cepat. Juicy mengerutkan kening saat dia menghitung dan mempertimbangkan dari mana orang yang mengintai mereka berasal. Kekaisaran Tianhun seharusnya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melakukan pengintaian semacam itu di wilayah utara, dan mereka pasti akan menggunakan seseorang dengan kemampuan yang mengesankan di medan perang. Kekaisaran Doling berada dalam situasi yang sama. Mereka bergabung dengan Kekaisaran Tianhun dan pasukan mereka berada dalam kebuntuan melawan pasukannya sendiri di medan perang. Mereka tidak akan memiliki siapapun untuk ditempatkan di wilayah utara. Dia bahkan belum mencoba menggali tambang itu. Hanya ada satu kemungkinan. Selain kedua kekaisaran itu, orang yang baru saja datang untuk mengintai berasal dari salah satu sekte tertutup di Tiando. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Juicy merasakan sakit kepala datang ketika dia berpikir tentang sekte tertutup. Sampai sekarang, mereka telah menaklukkan lebih dari 2/3 wilayah Tianhun. Tetapi Kekaisaran Ryu juga mengalami kerugian besar. Kerugian terbesar mereka tidak dalam perang, sebaliknya. Kerugian terbesar mereka terjadi ketika mereka bertarung dengan sekte-sekte tertutup itu. Kekaisaran Tianhun memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali 10.000 tahun. Meskipun sekte tertutup itu tidak ingin ada hubungannya dengan Kekaisaran Tianhun di hari-hari normal, Kekaisaran Ryu adalah musuh mereka. Mereka akan bekerja sama melawan musuh bersama mereka. Sekte tertutup selalu sangat tertutup dengan apa yang mereka lakukan karena mereka fokus untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka selalu melakukan tabrak lari melawan Ryu dan itu sangat membuatnya kesal. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki dampak yang menentukan pada perang, mereka secara konsisten menyebabkan kerusakan pada Kekaisaran Ryu. Mereka telah muncul di Perundungan Minggu sebelumnya, dan sekarang mereka telah muncul jauh di wilayah timur laut Kekaisaran Tianhun. Sepertinya sekte ini mahir dalam seni penyembunyian dan pengintaian. Tidak hanya memiliki satu orang yang pandai dalam hal-hal itu, yang lebih menakutkan adalah serangan domain tipe S yang memiliki diameter mencapai 1000 meter. Berdasarkan tentang itu, orang itu haruslah seorang Feng Hao Doulo yang sangat kuat. Feng Hao Doulo selalu menakutkan sebagai musuh. Di samping fakta bahwa dia bersembunyi di kegelapan, berarti dia adalah ancaman kapan saja dan di mana saja. Bahkan jika orang ini tidak peduli mengenai serangan terhadap tentara normal, dia masih merupakan ancaman besar bagi Legiun Instruktur Jiwa Phoenix Api. Tanpa membicarakan hal-hal lain, orang ini akan menghancurkan setiap alat jiwa pengintai udara. Jika ia menyerang beberapa kali lagi, dia bisa membutakan seluruh pasukan. Tangan Juicy mengepal. Cahaya dingin berkedip di matanya. Dia harus menemukan cara untuk menghilangkan ancaman ini. Tidak peduli apapun itu. Huo Yuhao
sudah kembali ke kota naga. Sensasi yang membangkitkan jiwa dari sebelumnya hanyalah pengalaman yang tidak mengesankan di antara semua pengalaman masa lalunya. Dia kembali ke toko pakaian dan QQ masih terjaga dan menunggu di halaman untuknya. "Hah, kenapa kamu begitu lama?" Dia bertanya dengan cemberut. Wo Yuha berkata, "Situasinya lebih serius daripada yang aku bayangkan. Legiun Phoenix Api Kekaisaran Ryu tersembunyi di antara pasukan 20.000 ini." Dan Kyuki terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Legiun Phoenix Api? "Hah? Apa yang mereka coba lakukan?" Dia berkata dengan gugup. "Apakah mereka ingin menghancurkan kota naga?" Jika sebuah legiun dengan kekuatan bertarung keseluruhan seperti itu ingin menyebabkan kehancuran, menghancurkan seluruh kota, benar-benar sangatlah mudah. Wayuha menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Jika itu masalahnya maka mereka tidak perlu mengeluarkan begitu banyak energi untuk menembus kota naga dengan alat jiwa dan teknologi. Namun, aku tidak dapat menemukan tujuan mereka sekarang." Dan QQ mengerutkan keningnya dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan dengan pasukan Instru Jiwa yang begitu kuat itu." Wayuha menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. "Ya, menyelidiki adalah cara yang tepat untuk pergi, tetapi tidak ada kita, hanya ada aku." Alis dan QQ segera menjadi vertikal. "Apa maksudmu? Kau berniat untuk meninggalkanku dan pergi sendiri?" Wayuha berkata dengan tulus. "QQ, apakah kamu memperhatikan gangguan di luar tadi?" Dan QQ tertegun sejenak dan berkata, "Aku tidak mendengar gangguan, tapi aku melihat kerlip samar di luar kota. Apakah itu adalah kamu?" Wayuha mengangguk ketika dia menceritakan pengalamannya secara rinci. "Aku berhasil melarikan diri, tetapi cukup kesulitan. Dengan kemampuanku sendiri jika kamu bersamaku, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri." Wayuha berkata dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Dan QQ kasar dan sulit diatur, tapi dia jelas masih masuk akal. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan menjadi bebanmu?" Wayuha tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan tenang. Dan QQ sedikit malu dan kesal pada tatapannya. Dia mendengus marah dan berkata, "Baik-baik, jadi aku beban. Aku tidak akan mengikutimu kalau begitu. Tetapi karena mereka tidak menemukanmu, pertahanan mereka akan jauh lebih ketat. Bagaimana kamu mengetahui apa yang mereka inginkan?" Wayuha berkata, "Aku ingin mencari informasi secara langsung, tetapi karena aku tidak bisa melakukan itu, maka aku hanya bisa mengikuti mereka. Karena mereka telah datang jauh-jauh ke daerah utara, tujuan mereka tidak mungkin jauh. Aku pasti akan dapat mengetahui apa yang mereka inginkan. Selama aku mengikuti mereka, jangan khawatir, aku akan lebih berhati-hati dengan pelajaran yang baru saja aku pelajari." Dan QQ merenung sejenak. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jauh lebih lemah daripada Wu Yuhao. Yuhao akan terbebani jika dia harus membawa orang lain bersamanya. Baiklah, baiklah. Kamu bisa pergi. Lalu aku akan menunggumu di sini, di kota naga, dan kita akan pergi setelah kamu kembali. Tapi kamu harus berhati-hati." Wayuha tertawa dan berkata, "Baik-baik." QQ adalah wanita yang masuk akal. Dan QQ berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah itu, Wayuha menghela nafas dalam pikirannya saat dia melihat profilnya yang elegan. QQ adalah gadis yang baik dan aku tidak bisa membiarkannya menjadi seperti Kier saat itu. Tidak peduli apapun itu. Hatinya mulai sakit ketika memikirkan Wang Shu'er. Wang Dong'er seharusnya tetap hidup tidak peduli bagaimana situasinya. Tetapi Kier sudah... Perasaan ini telah menjadi penderitaan yang mendalam di dalam hatinya yang akan bertahan selamanya. Yuhao menghela nafas ketika pikirannya berhenti di sana dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah keramaian malam ini, Kekaisaran Ryu tidak akan bergerak sepanjang malam, jadi tidak akan terlambat baginya untuk mengikuti mereka di pagi hari. Wu Yuhao menyelinap keluar setelah selesai sarapan pada hari berikutnya, dan QQ tidak mengantarnya keluar tetapi merajut kamarnya sendiri setelah dia pergi. Bukankah aku hanya sedikit lebih lemah darimu? Aku akan mengejarmu."
dan QQ memutuskan bahwa dia akan pergi ke kultivasi tertutup selama hari-hari di mana Wu Yuhao tidak ada dan mulai bekerja keras di dalam toko. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.